Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saat ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga. Marilah Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Pelayan firman akan dibawakan oleh Penatua MPT Simatupang. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersaat teduh sejenak. Cinta yang dibangun dalam keluarga lahir dari ketulusan dan kesetiaan. Dan cinta itu datang dari Allah yang penuh kasih. Marilah memuji Tuhan dari Gita Bakti 1 bait 1 dan 2. Bapak Ibu saudara sekalian, kami undang berdiri. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu lewat ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk perjalanan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Ibadah rumah tangga ini terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bermazmur. Dari Mazmur 118 ayat 21, kita akan membacakan secara responsoria. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku.
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait ke-1. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pemberitaan firman, tapi sebelumnya mari kita ambil saat teduh. Sebelum kita membaca pemberitaan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di kesempatan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu urapi ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu itu semuanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18 yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaat yang besar, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat, lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya.
Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan atau memutuskan sesuatu dengan cara pandang sendiri tanpa melalui pertolongan Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Kita akan melihat apa yang kita dapatkan dari hasil keputusan kita itu. Kita akan mendapatkan hasilnya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena manusia punya keterbatasan dan cara pandang manusia akan berbeda dengan cara pandang Tuhan. Tapi kalau Tuhan dilibatkan dalam setiap keputusan atau apapun yang kita ambil kesimpulan dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan melalui doa permohonan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia yang mengartikan permohonan untuk mengharap, memuji, meminta kepada Tuhan. Kalau menurut iman Kristiani, doa merupakan napas kehidupan. Doa merupakan komunikasi dua arah. Doa merupakan sarana Tuhan untuk melakukan mujizat Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur, bagaimana pemazmur melakukan pujian kepada Tuhan, di mana dalam perjalanan hidupnya bahwa pemazmur sadar bahwa keadilan dan kesetiaan dan keselamatan yang Tuhan berikan pada pemazmur, dia tidak menyembunyikan dari bibirnya, tapi memberitahukannya kepada orang lain. Itu ungkapan pemazmur bagaimana dia memuji akan keadilan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi waktu berjalan, karena pemazmur tidak mengandalkan Tuhan di dalam segala keputusan ataupun kesimpulannya di dalam menjalani kehidupan ini, di mana pemazmur menyuarakan atau bermazmur kepada Tuhan, berharap bahwa Tuhan tidak menahan rahmat-Nya padanya, karena pemazmur sadar bahwa dia melakukan apa larangan Tuhan, apa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati, pemazmur mengakui bahwa pemazmur merasa ada malapetaka mengepung dia. Di antaranya adalah karena kesalahan.
dia mengharapkan pengampunan daripada Tuhan. Harapan pemazmur tidak mendapatkan kutuk daripada hukum Taurat, karena kesalahannya itu dia dengan kerendahan hati menyatakan kepada Tuhan bahwa kesalahan yang dilakukannya itu sama besarnya atau sama banyaknya dengan rambut di kepala, sehingga dia menyerah. Tapi Tuhan Allah punya kedaulatan untuk boleh mengampuni pemazmur ini dengan tidak mengambil nyawanya. Tuhan melepaskan pemazmur ini dengan tidak menahan rahmat, karena rahmat atau kesejahteraan diperlukan bagi setiap orang untuk melanjutkan kehidupannya ataupun melakukan pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pemazmur diampuni kesalahannya, itu adalah kedaulatan oleh Tuhan. Karena kerendahan hati pemazmur yang mengakui bahwa kesalahan atau malapetaka yang mengepung dia disebabkan oleh kesalahannya, dan kesalahannya sangat besar dan sangat banyak jumlahnya, diibaratkan jumlahnya lebih besar dari rambut di kepalanya. Tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberi pengampunan, melepaskan nyawa daripada pemazmur. Tapi di luar daripada kesalahan pemazmur, ada banyak orang yang menginginkan nyawanya, mencabut nyawanya, atau menginginkan kecelakaan untuk pemazmur, yaitu Raja Daud. Karena keadaan gawat, maka hendak Tuhan bertindak dengan segera. Seruan agar Tuhan segera datang menolong cukup kerap dijumpai dalam dua-dua permohonan Mazmur. Pemazmur menghadapi lawan yang menginginkan mencabut nyawanya, agar kecelakaan memisahkan dia dari Allah, supaya ia dapat diolok-olok sebagai manusia yang ditinggalkan Allah. Ejekan, syukur. Kutuk yang diminta orang itu agaknya ditimpakan kepada mereka. Yang saling menguatkan diminta agak masuk lawan digagalkan Tuhan, sehingga terbukti mereka menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan mereka sendiri kehilangan muka di hadapan Allah. Dan manusia sebagai orang yang malu, tersipu-sipu, dan kena noda, mereka melalui menjadi diam, berhenti melakukan perlawanan, bahkan berbalik dari kejahatan. Harapan yang paling dalam dari pemazmur ialah bahwa semua yang setia kepada Tuhan mengakui Tuhan itu besar. Yang berkata demikian adalah orang sengsara dan miskin yang dikejar di dunia. Tetapi yang dimerdekakan Allah, bersama dengan mereka pemazmur menantikan Tuhan
dan memohon agar Ia jangan berlambat, tidak menunda-nunda akan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pemazmur yang mempunyai kesalahan atau dosa dan mempunyai musuh yang ingin melenyapkan nyawanya, tapi pertolongan Tuhan tidak terlambat. Karena Tuhan menolong umat-Nya yang disayanginya tepat waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah nyanyian daripada pemazmur, bagaimana pemazmur mengharapkan pertolongan dari Tuhan untuk meluputkan dia, melewatkan dia dari kutuk, dan melewatkan dari kesengsaraan daripada lawan-lawannya. Karena pemazmur ini diselamatkan, maka di tengah-tengah jemaat yang besar diberitakan Injil keadilan Tuhan. Allah memperhatikan kita bila kita terancam bahaya. Biarpun kita manusia berdosa, Ia mengangkat kita ke tempat yang aman dan menerima kita dalam persekutuan yang berdasarkan kasih setia-Nya. Sehingga tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan pada masa lampau demi keselamatan umat-Nya berlaku juga untuk kita menurut rencana keselamatan. Bagi kita pun Injil keadilan Tuhan bernama Yesus Kristus. Kita melihat apa yang dilakukannya, menjadi takut, keheranan akan besarnya kasih Allah, lalu percaya, di mana mulut kita pun diberikan suatu nyanyian yang baru yang berbunyi, terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan seterusnya untuk selama-lamanya. Nyanyian yang mengagungkan Tuhan itu diperdengarkan dalam berbagai-bagai bentuk. Setiap kali kita beribadah dengan mengucapkan, maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya dan untuk memberitakan dalam lingkungan hidup kita masing-masing agar banyak orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita dengar dan dapat kita renungkan dalam kehidupan kita pada saat sekarang, di mana pada saat sekarang ada wabah yang kita rasakan. Bagaimana wabah ini sampai sekarang tidak ada yang mampu ataupun yang sanggup untuk boleh mengobatinya atau memberikan vaksin sampai saat ini. Firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita untuk kita mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mujizat-Nya, sehingga harapan kita kalau semua orang yang percaya memohon kepada Tuhan untuk terjadinya mujizat, maka mujizat itu akan jadi dan kita akan dapatkan solusi yang dapat menyelesaikan wabah tersebut. Amin. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit
Mari kita masuk ke doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan saat ini kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami di dalam kehidupan ini mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, sehingga apabila kami tersesat dan kami datang ke hadiran Tuhan dengan menundukkan diri, merendahkan diri ya Tuhan, untuk memohon ampun, memohon belas kasih-Nya, sehingga kami diluputkan daripada murka Allah. Karena Tuhan sumber kasih, orang yang percaya dan yang beriman akan diselamatkan oleh karena kasih Tuhan sangat besar. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami tetap mengadakan hubungan berkomunikasi melalui doa dengan Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan agar apapun yang kami alami dalam kehidupan ini semuanya pasti indah kalau ikut Tuhan kami lipatkan dalam segala pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk boleh menjalaninya di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan karena kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawat, menjamah bagian-bagian tubuh yang lemah, sehingga dapat dipulihkan dan kembali beraktivitas sesuai dengan harapan kami ya Tuhan, dengan memberkati makanan baik obat-obatan yang boleh dikonsumsi para jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan karena dampak COVID, di mana mempengaruhi ekonominya ya Tuhan. Tuhanlah yang menilik, memberikan jalan keluar, sehingga mereka mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, berikan jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu dapat melanjutkan kehidupannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga dan berikan kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Di sore hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan hadirkan di jemaat keluarga lepas keluarga ya Tuhan, baik yang masih bersekolah dari mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, yang memberikan kebijakan, sehingga di dalam pendidikannya dia dapat mengikutinya dan dapat menempuh dengan baik ya Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sudah selesai akan pendidikannya, yang mencari pekerjaan, kami mohon kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan yang memberikan, yang membukakan pintu berkat-berkat-Mu, sehingga mereka mendapatkan yang pantas dan yang cocok untuk mereka miliki. Dan begitu juga untuk anak-anak-Mu yang sudah sepantasnya mendapatkan pasangan. Kiranya Tuhanlah yang menunjukkan yang terbaik, yang pantas untuk pasangannya ya Tuhan. Terima kasih
atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para gembala kami, Ibu Pendeta Maria Sialoi beserta keluarga. Tuhan memberkati dan menyertainya, dan begitu juga Pendeta Monica beserta keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertainya di dalam pelayanan. Dan begitu juga Vikaris Chelsea, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GPB Maranatha, Bandung dan Pos Olasasi Cipacing. Di dalam segala pergumulannya, kami mohonkan Tuhan yang ikut memberikan jalan keluar, sehingga mereka dapat keluar daripada apa masalah dan problem yang dialami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang kami mohonkan dan harapkan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat
bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap langkahmu dan ucaplah syukur. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya.